Halo teman-teman, selamat datang kembali di segmen Tokoh Hayuning Yukta. Pada segmen kali ini, kami akan membahas kisah dan petualangan dari seorang tokoh yang memiliki peran sangat penting di bumi Mataram. Siapakah tokoh tersebut? Sebelum mengikuti kisah dan petualangan yang akan kami ceritakan kembali, pastikan teman-teman untuk subscribe, nyalakan tanda lonceng, like dan share video ini ya. Kritik ataupun saran dapat teman-teman sampaikan di kolom komentar atau email kami di hayuningyokta@gmail.com. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa tokoh ini memiliki peranan yang sangat penting di bumi Mataram dan tidak dapat dipisahkan apabila kita ingin membicarakan mengenai bumi Mataram. Teman-teman pasti sudah bisa menebak. Ya, Sutowijoyo, yang nantinya akan dikenal dengan nama Panembahan Senopati. Adalah tokoh yang akan coba kami ceritakan kembali kisah dan petualangannya pada segmen tokoh kali ini. Banyak sekali kisah yang berkembang mengenai beliau, tetapi bagaimanakah kisah yang sebenarnya? Simak video ini hingga akhir ya. Sutowijoyo adalah putra dari Ki Ageng Pamanahan dengan Nyai Sabinah. Nyai Sabinah sendiri adalah adik perempuan Ki Jurumartani. Jadi bisa dikatakan Ki Ageng Pamanahan menikah dengan sepupunya sendiri. Bagaimana bisa disebut sepupu? Kami akan mencoba menjelaskannya secara singkat. Ki Ageng Pamanahan adalah putra dari Ki Ageng Enis, sedangkan Ki Jurumartani dan Nyai Sabinah adalah putra-putri dari Nyai Sopo dan Ki Ageng Sopo. Hal yang harus digarisbawahi adalah Ki Ageng Enis dan Nyai Sopo, beliau-beliau adalah putra-putri Ki Ageng Selo. Maka dari itu, Ki Ageng Pamanahan, Ki Jurumartani, dan adiknya yakni Nyai Sabinah sebenarnya adalah sepupu. Hal ini menjelaskan pula bahwa Ki Jurumartani adalah kakek dari Sutowijoyo yang nantinya akan menjadi penasehat Sutowijoyo. Sutowijoyo memiliki nama lengkap Danang Sutowijoyo atau Dananjoyo. Kisah pertama yang ingin kami sampaikan adalah mengenai peran awalnya dalam penumpasan Aryo Penangsang. Bagaimana bisa Sutowijoyo turut berperan? Hal tersebut berawal dari kisah berikut. Memang benar bahwa Sutowijoyo adalah putra dari Ki Ageng Pamanahan, namun beliau juga merupakan putra angkat dari Joko Tingkir alias Hadiwijoyo. Siapakah Hadiwijoyo? Hadiwijoyo adalah pendiri kerajaan Pajang, putra dari Kebo Kenongo dan kakak perempuan Ki Ageng Butuh. Hadiwijoyo sendiri memiliki kedekatan dengan Ki Ageng Pamanahan, Ki Penjawi, dan Ki Jurumartani. Mengapa? Karena beliau-beliau adalah murid seperguruan dari Ki Ageng Selo. Singkat cerita, Hadiwijoyo melalui Ki Jurumartani mengadakan sayembara untuk mengalahkan Aryo Penangsang yang saat itu menguasai Demak. Hadiwijoyo tidak berkenan mengumumkan sayembara tersebut karena masih memiliki hubungan keluarga dengan Demak.
Alas Mentao dan Pati adalah hadiah yang dijanjikan oleh Hadiwijoyo untuk pemenang sayembara tersebut. Ki Ageng Pamanahan dan Ki Penjawi turut mengikuti sayembara tersebut dengan bantuan Ki Jurumartani sebagai pengatur strategi. Berdasarkan kisah balik masa lalu yang dialami salah satu tim kami mengetahui bahwa pada hari penumpasan Arya Penangsang, yang berperan dalam kematian Arya Penangsang adalah Sutowijoyo, yang tak lain adalah putra angkat Hadiwijoyo atas siasat yang diberikan oleh Ki Jurumartani. Bagaimanakah siasat tersebut? Singkatnya, Ki Jurumartani memotong ekor kuda betina yang ditunggangi oleh Sutowijoyo. Hal itulah yang mengakibatkan kuda jantan yang ditunggangi Arya Penangsang menjadi beringas dan lari menyeberangi Sungai Bengawan Solo, padahal Arya Penangsang memiliki pantangan untuk menyeberangi sungai tersebut. Akhirnya, Sutowijoyo menusukkan pusaka Kiai Pleret tepat pada perut Arya Penangsang. Namun kesaktian Arya Penangsang sangatlah kuat, sehingga walaupun terluka parah, masih dapat bertarung. Peristiwa tersebut dilihat oleh Ki Jurumartani. Dengan sigap, ia berteriak mengingatkan bahwa Arya Penangsang harus menggunakan senjata untuk menghabisi Sutowijoyo supaya adil. Tanpa pikir panjang, Arya Penangsang menarik keris Kiai Setan Kober yang terselip di punggungnya, sehingga tanpa sengaja memotong ususnya sendiri dan Arya Penangsang mati seketika. Lalu pasti teman-teman bertanya, mengapa Alas Mentao diberikan kepada Ki Ageng Pamanahan dan bukan Sutowijoyo? Hal ini berkaitan dengan trik Ki Jurumartani. Peristiwa penumpasan Arya Penangsang yang sebenarnya dirahasiakan dari Hadiwijoyo. Mengapa? Karena apabila Hadiwijoyo mengetahui bahwa yang menumpas Arya Penangsang adalah Sutowijoyo, ia tidak akan memberikan Alas Mentao karena Sutowijoyo adalah putra angkatnya. Maka dari itu, Ki Jurumartani mengatakan bahwa yang menumpas Arya Penangsang adalah Ki Ageng Pamanahan dan Ki Penjawi. Sehingga Alas Mentao diberikan kepada Ki Ageng Pamanahan, sedangkan Pati diberikan kepada Ki Penjawi. Peran kedua yang dilakukan oleh Sutowijoyo adalah mengenai peristiwa babat Alas Mentao. Bagaimana kisahnya? Simak video kami yang berjudul Alas Mentao ya. Masih banyak sekali peran yang dilakukan oleh Sutowijoyo. Antara lain peristiwa pemberontakan terhadap Ajang dan pergantian namanya menjadi Panembahan. Bagaimanakah kisahnya? Apakah teman-teman penasaran? Seperti yang kami kisahkan sebelumnya, peran Sutowijoyo dalam Mataram Islam sangatlah penting. Hal ini berkaitan pula dengan perannya dalam peristiwa pemberontakan terhadap Ajang. Benarkah Sutowijoyo melakukan pemberontakan tersebut? Benarkah beliau adalah dalang dari politik kuasa atas Pajang? Berdasarkan kisah balik masa lalu yang dialami salah satu tim kami, peran Sutowijoyo kali ini dimulai pada kisah politik Tahta Demak dan Pajang. Nah, tapi sebelum sampai pada cerita perebutan tahta Pajang, kami ingin teman-teman mengetahui cerita runtut dari perebutan Tahta Demak dan tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya, terutama Hadiwijoyo. Jadi kami akan mengulas secara sederhana silsilah dan kisah Hadiwijoyo. Seperti yang sudah kami ceritakan sebelumnya, Hadiwijoyo adalah putra dari Kebu Kenongo dengan kakak perempuan Ki Ageng Putuh. Hadiwijoyo
dulunya dikenal dengan nama Joko Tingkir. Ayahnya, Kepu Kenongo, dibunuh oleh Raden Patah dan abdi setianya Panembahan Kutus. Mengapa? Karena Raden Patah kala itu merasa bahwa Kepu Kenongo mengkhianati Demak dalam perang melawan Majapahit. Selain itu, Panembahan Kutus menilai bahwa Kepu Kenongo mengikuti aliran sesat yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Akibat peristiwa itulah, Joko Tingkir diasuh oleh pamannya, Kepu Kanigoro, dan teman ayahnya, Nyai Tingkir. Seiring berjalannya waktu, Joko Tingkir mengetahui peristiwa pembunuhan ayahnya yang ternyata dilakukan oleh Raden Patah, raja dari Kerajaan Demak. Sepeninggal Raden Patah, pemerintahan Demak dilanjutkan oleh putranya, Pati Unus, yang kemudian dilanjutkan oleh adiknya, Sultan Trenggono, yang kala itu masih berselisih paham mengenai waris tahta dengan saudaranya, Pangeran Sedolepen. Joko Tingkir yang kala itu ingin membalaskan dendamnya pada Demak atas kematian ayahnya, kemudian mengikuti sayembara untuk menjadi prajurit di Demak. Karena kesaktian dan keahliannya, akhirnya dia pun terpilih dan seiring berjalannya waktu, Joko Tingkir dijadikan menantu oleh Sultan Trenggono. Teman-teman pasti bertanya, apakah mungkin seorang prajurit dijadikan menantu? Berdasarkan kisah balik masa lalu yang dialami salah satu tim kami, hal tersebut terjadi lantaran Putri Sultan Trenggono yang bernama Putri Cempaka memang sudah lama memiliki kedekatan dengan Joko Tingkir, namun tidak direstui oleh Sultan Trenggono. Hingga terjadilah suatu peristiwa yang tidak dapat kami ceritakan yang membuat Sultan Trenggono merestui hubungan putrinya dengan Joko Tingkir. Perlu teman-teman ketahui bahwa kala itu Sultan Trenggono tidak mengetahui bahwa Joko Tingkir adalah putra dari Kepu Kenongo. Sepeninggal Sultan Trenggono, pemerintahan Demak seharusnya memang digantikan oleh Joko Tingkir. Namun terjadi akuisisi dari saudara Sultan Trenggono, yakni Pangeran Sedolepen, yang mengakibatkan Joko Tingkir akhirnya pindah dan mendirikan kerajaan sendiri di daerah Pajang. Oh iya, perlu teman-teman ketahui bahwa Sultan Trenggono memiliki seorang putra pula yang bernama Pangeran Prawoto. Akibat peristiwa inilah dendam politik tahta semakin menjadi. Pangeran Prawoto marah setelah mengetahui bahwa Pangeran Sedolepen memerintah Demak dan mengusir kakak perempuannya Putri Cempaka dan suaminya Joko Tingkir ke wilayah Pajang. Hal itu yang menjadi alasan Pangeran Prawoto membunuh Pangeran Sedolepen. Peristiwa pembunuhan tersebut mengakibatkan pengangkatan Pangeran Prawoto di Demak. Namun beberapa waktu berjalan, putra Pangeran Sedolepen yang mengetahui peristiwa pembunuhan ayahnya tidak terima. Apakah teman-teman tahu siapa nama putra Pangeran Sedolepen? Iya, benar. Tokoh yang sangat terkenal dan sering disebut dalam pemberontakan Mataram ke Pajang, Aryo Penangsang. Aryo Penangsang yang sangat arogan dan pemarah tidak terima dengan perlakuan Pangeran Prawoto. Akhirnya membunuh Pangeran Prawoto sebagai bentuk balas dendam dan perebutan tahta Demak. Sepeninggal Pangeran Prawoto, Aryo Penangsang kemudian menjadi penguasa Demak selanjutnya. Namun dalam pemerintahan Aryo Penangsang, banyak terjadi polemik yang terjadi di Demak. Salah satu peristiwa yang cukup menggemparkan adalah Aryo Penangsang membunuh Adipati Jeporo yang merupakan suami dari Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat adalah bibi dari Pangeran Prawoto.
alias saudara dari Sultan Trenggono. Ratu Kalinyamat tidak terima dengan apa yang dilakukan Aryo Penangsang. Akhirnya mengadu kepada Joko Tingkir yang kala itu telah berganti nama menjadi Hadiwijoyo. Kala itu akhirnya dibuatlah sayembara. Barang siapa yang dapat menghabisi Aryo Penangsang akan diberi hadiah berupa alas mentau dan pati. Nah, berawal dari sayembara inilah Sutowijoyo muncul menunjukkan peran pertamanya. Lalu bagaimana kisah politik tahta Pajang? Apakah berhubungan pula dengan Demak? Bagaimana hubungan politik tahta Pajang dengan Mataram dan Sutowijoyo? Peristiwa pemberontakan Mataram terhadap Pajang dimulai dari kisah berikut. Hadiwijoyo memiliki beberapa putra dan putri. Salah seorang putra yang terkenal adalah Pangeran Benowo dan putrinya yang cukup dikenal adalah Ratu Sekar Kedaton yang memiliki kecantikan dan kebaikan hati yang luar biasa. Berdasarkan kisah balik masa lalu yang dialami salah satu tim kami, terjadi peristiwa Tumenggung Mayang membantu seseorang yang bernama Pangeran Pabelen yang tidak lain adalah putranya sendiri untuk menyusup ke keraton putri yang ditinggali oleh Ratu Sekar Kedaton. Peristiwa ini diketahui oleh Sultan Hadiwijoyo dan mengakibatkan kemarahan sang raja yang berakhir pada pemenggalan kepala Pangeran Pabelen dan rencana pembuangan Tumenggung Mayang dari Pajang ke Semarang. Rencana pembuangan Tumenggung Mayang ini diketahui oleh Sutowijoyo, sehingga menimbulkan kemarahan Sutowijoyo terhadap Sultan Hadiwijoyo dan Pajang. Pasti teman-teman bertanya, ada hubungan apakah Tumenggung Mayang dan Sutowijoyo? Tumenggung Mayang adalah suami dari adik perempuan Sutowijoyo. Dengan kata lain, Tumenggung Mayang adalah adik ipar laki-laki Sutowijoyo. Maka dari itu, Sutowijoyo berniat untuk mencegah pasukan Pajang di tengah perjalanan dari Pajang menuju Semarang yang membawa Tumenggung Mayang. Peristiwa itulah yang mengakibatkan stigma yang terbentuk bahwa Sutowijoyo melakukan pemberontakan terhadap Pajang. Lalu pernahkah teman-teman mendengar bahwa ketika peristiwa tersebut, Gunung Merapi meletus sehingga Mataram menang atas Pajang? Hal tersebut berhasil kami konfirmasi dengan salah satu tokoh yang sudah sempat kami singgung sebelumnya, yakni Ki Jurumartani. Kami memanggil Ki Jurumartani dengan sebutan Eyang. Kepada kami, Eyang berkata, Yen ora ana donya, kelap motor ora mungkin do percaya. Maksud dari perkataan Eyang adalah, memang benar ketika Sutowijoyo melakukan penyergapan terhadap rombongan Pajang, terjadi peristiwa alam yang salah satunya adalah peristiwa meletusnya Gunung Merapi. Namun kepada kami, Eyang menegaskan bahwa Ning kuwi mau lak wis garis takdir lan pinilih saking Sang Hyang Wenang. jadi peristiwa meletusnya Gunung Merapi saat itu memang karena gejolak dan signal alam mengenai berakhirnya Pajang di tangan Sultan Hadiwijoyo. Bukan karena Sutowijoyo memiliki kedekatan dengan penguasa Gunung Merapi dan meminta bantuan untuk peristiwa tersebut. Nah, peristiwa pemukulan mundur pasukan Pajang oleh Mataram menjadi akhir pemerintahan dari Sultan Hadiwijoyo. Kerajaan Pajang masih ada dengan kepemimpinan oleh putra dari Hadiwijoyo. Seperti yang kami kisahkan sebelumnya, Sultan Hadiwijoyo memiliki putra bernama Pangeran Benowo. Penyingkiran Pangeran Benowo oleh Arya Pangiri
merupakan awal dari politik tahta Pajang. Pasti teman-teman bertanya, siapakah Arya Pangiri? Mengapa beliau menyingkirkan Pangeran Benowo dan ingin menguasai Pajang? Kami akan mencoba mengulasnya secara sederhana. Peristiwa tersebut diawali setelah meninggalnya Aryo Penangsang. Sultan Hadiwijoyo kala itu kemudian memindahkan pemerintahan Demak ke Pajang. Hal inilah yang mengakibatkan Pajang bertambah luas dan semakin maju. Berdasarkan kisah balik masa lalu yang dialami salah satu tim kami, kemajuan Pajang diketahui oleh Arya Pangiri yang tak lain adalah putra dari Pangeran Prawoto yang kala itu menjadi Adipati Demak. Ia dirawat oleh bibinya Ratu Kalinyamat. Hal tersebut menimbulkan iri hati dan amarah pada Arya Pangiri karena seharusnya ia dapat melanjutkan pemerintahan Demak. Atas dasar amarah dan dendam, Arya Pangiri mengumpulkan niat dan keberanian untuk merebut tahta Pajang. Bagaimanakah cara Arya Pangiri menyingkirkan Pangeran Benowo? Arya Pangiri menyingkirkan Pangeran Benowo ke Jipang Panolan, negeri dari Arya Penangsang, dan menjadikannya adipati di sana. Pangeran Benowo kala itu tidak dapat berbuat apa-apa dikarenakan Arya Pangiri adalah kakak iparnya. Ia adalah suami dari Putri Sultan Hadiwijoyo, Putri Pembayun. Akhirnya, Pangeran Benowo yang bertempat di Jipang Panolan membangun kerajaan dengan cara dan perjuangannya sendiri. Dalam masa pemerintahan Arya Pangiri, Pajang mengalami banyak polemik. Salah satunya diakibatkan oleh dendam yang dimiliki Arya Pangiri terhadap Pajang, sehingga beliau melakukan penggusuran terhadap penduduk asli Pajang dan mendatangkan penduduk Demak. Hal tersebut menimbulkan perdebatan dan polemik rakyat yang mengakibatkan banyak penduduk asli Pajang yang melarikan diri ke Jipang Panolan dan mengabdi pada Pangeran Benowo. Lalu apakah yang dilakukan Pangeran Benowo terhadap peristiwa tersebut? Apakah Pangeran Benowo hanya diam diri? Berdasarkan kisah balik masa lalu yang dialami salah satu tim kami, Arya Pangiri dalam memerintah Pajang sangat tidak adil, mengakibatkan keresahan pada Pangeran Benowo. Maka dari itu, Pangeran Benowo meminta bantuan kepada kakak angkatnya, Sutowijoyo. Berdasarkan hasil konfirmasi salah satu tim kami terhadap salah satu prajurit Pajang yang enggan disebutkan namanya, Nggih bener. Rikala semanten, Pangeran dan Nang Sutowijoyo rawuh wonten Pajang. Madhangaken ingkang kedah dipadhangaken. Nggih sampun iku. Pun resik lan padhang malih. Jadi, memang benar Sutowijoyo membantu Pangeran Benowo untuk meluruskan dan mengembalikan pemerintahan Pajang yang sebenarnya. Sutowijoyo yang ahli dalam peperangan dan adu pendapat berhasil memulangkan Arya Pangiri ke Demak dan kembali menjadikan Arya Pangiri sebagai Adipati Demak. Sedangkan Pangeran Benowo tidaklah berminat untuk kembali dan memerintah Pajang, karena Pangeran Benowo telah memiliki kerajaan sendiri dan justru berniat memberikan Pajang kepada Sutowijoyo. Namun atas bujuk Sutowijoyo, akhirnya Pangeran Benowo bersedia kembali dan memerintah Pajang. Sedangkan Sutowijoyo tetap memerintah Mataram. Berdasarkan kisah balik masa lalu yang dialami salah satu tim kami sekali lagi, Pangeran Benowo memerintah Pajang dengan sangat baik dan memberikan keadilan baik terhadap penduduk asli Pajang maupun penduduk pendatang yang berasal dari Demak. Beliau tidak memiliki dendam terhadap Arya Pangiri ataupun Demak. Sebelum menemui ajalnya, Pangeran Benowo menuliskan wasiat yang intinya adalah setelah kepergian beliau, Pajang akan diserahkan dan menjadi anak kerajaan dari Mataram.
Jadi, hal yang ingin kami tegaskan adalah salah apabila terdapat cerita bahwa Sutowijoyo melakukan pemberontakan terhadap Pajang. Hal yang ingin kami tegaskan adalah memang benar bahwa Sutowijoyo memiliki ambisi untuk menjadikan Mataram sebagai tonggak kerajaan di Jawa dan memperluas Mataram hingga ke seluruh penjuru Jawa. Namun bukan berarti Sutowijoyo melakukannya dengan cara-cara yang kurang diterima akal, salah satunya melakukan pemberontakan terhadap Pajang yang notabene adalah kerajaan milik ayah angkatnya sendiri. Oh iya, apabila terdapat cerita bahwa pemberontakan Mataram terhadap Pajang diawali dari Sutowijoyo yang tidak mau membayar pajak, bahkan tidak bersedia menghadap Hadiwijoyo, kami dapat mengkonfirmasi bahwa cerita tersebut adalah salah. Mengapa? Alasan Mataram tidak membayar pajak ke Pajang adalah berdasarkan perjanjian antara Hadiwijoyo dengan Ki Ageng Pamanahan. Dikarenakan Ki Ageng Pamanahan memenangkan sayembara untuk menumpas Aryo Penangsang dan mendapatkan Alas Mentawai, Hadiwijoyo membebaskan Alas Mentawai yang kemudian dikenal sebagai Mataram dari pungutan pajak. Namun sebagai gantinya, Ki Ageng Pamanahan dan penerusnya, yakni Sutowijoyo, harus menghadap Hadiwijoyo paling tidak setahun sekali. Mengapa? Karena Hadiwijoyo telah menerima pesan dan firasat bahwa nantinya berawal dari Alas Mentawai akan hadir sebuah kerajaan yang melebihi Pajang. Hal itulah yang menimbulkan kekhawatiran Hadiwijoyo. Namun berdasarkan kisah balik masa lalu yang dialami salah satu tim kami, Sutowijoyo memang sempat tidak melaporkan dan menghadap Hadiwijoyo dikarenakan berita yang ia terima terkait pembuangan Tumenggung Mayang. Nah, bagaimana petualangan kali ini? Sangat menarik dan menambah wawasan teman-teman, bukan? Masih ada peran yang harus kami sampaikan terkait Sutowijoyo. Tunggu dan simak video selanjutnya. Jadi pastikan teman-teman untuk subscribe, nyalakan tanda loncengnya, like dan share video ini. Kritik ataupun saran dapat teman-teman sampaikan di kolom komentar atau email kami di hayuningyokta@gmail.com. Jangan lupa juga untuk follow akun sosial media kami juga ya. Sampai bertemu di Tokoh Hayuning Yokta selanjutnya. Matur nuwun.